Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Gabriela Sandra Gloria Wengim, NPM 2314108, Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Universitas Sains dan Teknologi Jayapura. Oke, baik teman-teman semuanya, di sini saya akan memaparkan jawaban-jawaban dari soal-soal UTS yang diberikan oleh Ibu dosen. Yang pertama, di sini ada 3 bagian, yaitu ada pengertian administrasi negara, lalu ada sistem pembagian urusan negara, lalu ada implementasi trias politika di Indonesia. Administrasi negara di sini saya ambil dari salah satu ahli definisinya ya. Oke, menurut Arifin Abdul Rahman. Menurut beliau, administrasi negara merupakan suatu bentuk pelaksanaan politik pemerintah. Terlaksananya administrasi negara dipengaruhi oleh kebijakan-kebijakan pemerintah, yaitu melalui proses politik. Lalu kita masuk ke sistem pembagian urusan negara. Sistem pembagian urusan negara terdiri dari 3, yaitu secara absolut, konkuren, dan pemerintah umum. Menurut absolut, itu merupakan sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat. Lalu, menurut konkuren yaitu urusan pemerintah yang dibagi antara pemerintah pusat dan provinsi dan pemerintah kabupaten kota. Lalu, urusan pemerintah umum yaitu urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan. Berikutnya adalah implementasi trias politika di Indonesia. Di atas ini adalah implementasi trias politika di Indonesia sebelum diamandemen Undang-Undang Dasar 1945. Dan yang ini sesudah diamandemen. Oke, kita masuk ke pertanyaan berikutnya. Pada tahun 1945 sampai 1949 merupakan tahun-tahun pasca kemerdekaan atau setelah kemerdekaan. Tahun ini memiliki sistem pemerintahan presidensial yang dipimpin langsung oleh presiden. Lalu di sini kondisinya karena baru merdeka, jadi untuk pembangunan perencanaannya masih lebih kepada politik, belum yang pembangunan lain. Lalu di tahun berikutnya lagi, yaitu tahun 1949 sampai 1950 masuk kepada Republik Indonesia Serikat, yang dimana ada 2 orang pemimpin, satunya pemimpin untuk negara, yang satunya pemimpin dalam parlementer. Karena tahun yang ini merupakan tahun di mana sistem pemerintahannya diganti menjadi sistem parlementer. Dan di tahun ini juga konsep perencanaan pembangunannya masih sama, yaitu politik, karena masih masa kemerdekaan, awal-awal kemerdekaan. Lalu kita lanjut ke tahun berikutnya 1950 sampai 1959. Di sini lebih kepada sistem pemerintahan parlementer semu dan dipimpin oleh presiden. Namun pada saat tahun ini atau parlementer semu ini dia menggunakan undang-undang dasar, namun bersifat sementara, bukan yang asli. Di sini juga sama, masih pembangunan perencanaannya masih lebih ke politik dibandingkan yang lain. Lalu kita masuk ke tahun yang berikut, tahun 1959 sampai 1966. Tahun ini sudah masuk ke demokrasi terpimpin atau Orde Lama. Orde Lama ini sudah menggunakan undang-undang dasar yang asli, bukan sementara lagi. Dan pemimpinnya tetap menurut sistem presidensial. Dan untuk konsepnya masih tetap sama, konsep pembangunannya. Pembangunan perencanaannya masih politik, karena ya Orde Lama dengan pasca kemerdekaan itu baru awal-awal kemerdekaan, jadi masih belum bisa yang lainnya. Lalu kita maju lagi ke tahun 1966 sampai 1998. Yang ini sudah tahu masa kepemimpinannya Bapak Soeharto. Tahun ini sudah ganti dari Orde Lama, kita pindah ke Orde Baru. Nah, di Orde Baru ini sistem pemerintahnya masih presidensial. Nah, di tahun ini juga Orde Lama digantikan dengan Orde Baru ya. Dan juga konsep pembangunan perencanaannya sudah lebih sungguh-sungguh. Kalau yang sebelumnya kan masih belum. Kalau yang ini sudah lebih sungguh-sungguh lagi. Jadi sudah ada
sentralisasikan ekonominya, sudah politiknya juga, dan lain sebagainya. Pokoknya di tahun ini sudah lebih maju sedikit. Lalu kita naik lagi next ke tahun 1998 sampai sekarang. Di tahun 1998 sampai 1999 itu dipimpin oleh B.J. Habibie, yang dimana itu awal-awal masa reformasi, yang dimana untuk konsep pembangunannya tuh lebih kepada politik dan keamanan, karena tahulah pada saat-saat itu kericuhan dan demo-demo banyak di mana-mana. Oke, lanjut kita ke pertanyaan yang nomor 3. Di sini menurut pendapat saya, sistem pemerintahan, peraturan undang-undang ataupun kebijakan dan program, apakah ada keterkaitannya? Menurut saya ada. Karena walaupun ada sistem pemerintahan namun tidak ada kebijakan ataupun undang-undang dan juga tidak ada program kerjanya, sama saja itu sistem yang mati, sistem pemerintahan yang enggak ada guna, yang mati. Sama juga seperti halnya sebaliknya, kalau ada kebijakan namun sistem pemerintahnya tidak ada dan program-programnya juga tidak dilaksanakan, sama, itu tidak akan jalan juga. Dan biarpun ada programnya kan sudah dibikin, pasti akan lancar jalan. Tapi kalau tidak ada sistem pemerintahannya, tidak ada yang memimpin, dan tidak ada perda, peraturan daerah ataupun peraturan nasional, peraturan undang-undang, kalaupun tidak ada, itu sama saja programnya mati, tidak ada. Jadi kalau bisa, dalam suatu negara harus ada sistem pemerintahannya, harus ada kebijakan atau undang-undangnya, dan program-programnya harus ada. Ketiga hal ini nih, karena itu mereka saling berkesinambungan, tidak bisa dipisahkan. Itu menurut saya. Oke, baik, kita lanjut ke soal nomor 4. Jelaskan undang-undang penataan ruang. Nah, undang-undang penataan ruang itu terdapat pada nomor 26 tahun 2007 yang mencabut undang-undang nomor 24 tahun 1992 tentang penataan ruang. Bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan, berlandaskan wawasan Nusantara dan ketahanan nasional. Lalu, peran dan hak kewajiban masyarakat. Untuk perannya sendiri, itu masyarakat berpartisipasi dalam penyusunan rencana tata ruang, lalu berpartisipasi dalam pemanfaatan ruang, dan partisipasi dalam pengendalian pemanfaatan ruang. Untuk hak dan kewajiban masyarakat sendiri, yaitu setiap orang dapat mengajukan usul, memberi saran, atau mengajukan keberatan kepada pemerintah dalam rangka penataan ruang. Ke pertanyaan nomor 5. Dalam menanggulangi konflik yang sudah terlanjur terjadi antara pemerintah dan masyarakat, apa yang harus dilakukan? Nah, yang harus dilakukan itu adalah melakukan mediasi antar pemerintah dan masyarakat ataupun pihak lainnya yang terkena dampak tersebut, dan memberikan solusi terhadap permasalahan yang menjadikan konflik di antara pemerintah dan masyarakat ataupun pihak lain, serta menanggulangi lapangan yang sudah terlanjur rusak. Ya, baik, itu adalah 5 jawaban dari 5 pertanyaan yang diberikan oleh Ibu dosen sebagai soal UTS. Terima kasih sudah mau menontonnya teman-teman. Jangan lupa like dan komen, karena komen kalian adalah nilai saya. Terima kasih banyak. Ciao.